Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Anak-anak, sebelum kita memulainya, mari kita membaca doa dalam hati. Membaca doa mulai. Selesai. Kita akan bernyanyi dulu tentang rantai makanan. Ikutin ibu ya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Yuk bareng-bareng ya, sekali lagi ya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Nah, mari kita lihat apa sih pengertian dari rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari satu organisme ke organisme lainnya. Setiap makhluk hidup bergantung satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Komponen rantai makanan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen, tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis, contohnya rumput, pohon, dan tanaman lainnya. Konsumen adalah hewan yang memakan produsen dan hewan lainnya. Ada konsumen primer, yaitu herbivora yang memakan tumbuhan, contoh kelinci, rusa. Konsumen sekunder, hewan pemakan karnivora yang memakan konsumen primer, contoh seperti serigala, burung elang. Konsumen tersier, ada karnivora yang memakan konsumen sekunder, contoh harimau dan hiu. Kemudian pengurai, organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, contoh jamur dan bakteri. Contoh rantai makanan di padang rumput. Rumput sebagai produsen dimakan kelinci sebagai konsumen primer, kemudian dimakan rubah sebagai konsumen sekunder. Kemudian rubah dimakan oleh elang sebagai konsumen tersier. Elang dimakan jamur setelah mati. Contoh di laut, fitoplankton sebagai produsen dimakan zooplankton sebagai konsumen primer, dimakan ikan kecil sebagai konsumen sekunder, dimakan ikan besar sebagai konsumen tersier, kemudian setelah mati diuraikan oleh bakteri. Berikut adalah pentingnya rantai makanan. Yang pertama, untuk menjaga ekosistem. Setiap tingkat dalam rantai makanan menjaga populasi makhluk hidup tetap seimbang. Yang selanjutnya, perpindahan energi. Energi dari matahari mengalir melalui rantai makanan dari produsen hingga pengurai. Selanjutnya adalah menghubungkan makhluk hidup, menunjukkan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Setelah menyimak, apakah ada pertanyaan? Dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih menghargai hubungan antar makhluk hidup dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kita. Nah,
Tugasnya adalah untuk diskusi kelas. Diskusikan bagaimana manusia mempengaruhi rantai makanan. Apakah dampak positif dan negatifnya? Selanjutnya, proyek kreatif. Buatlah diagram rantai makanan di lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Sekian video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.